Dalam dunia pendidikan yang semakin kompetitif, menjadi mahasiswa berprestasi bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin untuk menyeimbangkan antara akademik, kompetisi, dan organisasi. Lantas, apa saja strategi yang dibutuhkan khususnya buat para mahasiswa baru? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Memasuki masa perkuliahan semester akhir di tahun ajaran kali ini, mahasiswa dihadapkan pada berbagai pilihan, akademik, organisasi, atau justru kompetisi. Tidak sedikit yang akhirnya kebingungan untuk memilih akan fokus di mana. Namun di tengah kebingungan tersebut, sejumlah mahasiswa justru berhasil membuktikan bahwa mereka mampu untuk menyeimbangkan ketiganya. Terbukti dengan berbagai prestasi yang diraihnya, berupa IPK yang tinggi, menjabat di organisasi, serta juara kompetisi. Untuk menyeimbangkan ketiga hal tersebut membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat, terutama kemampuan dalam hal manajemen waktu, dengan tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sesuatu. Nanda, seorang mahasiswi semester 6 dari Fakultas Hukum, memilih untuk fokus pada akademik dengan menargetkan agar dapat lulus sesegera mungkin. Namun dirinya juga tidak menutup kemungkinan untuk setiap peluang dan kesempatan yang ada, termasuk ikut terlibat aktif sebagai Satgas Unhas yang menangani berbagai kasus kekerasan seksual di ranah kampus. Kalau buat aku pribadi ya, khususnya sebagai mahasiswi semester 6 nih. Karena kan di semester 6 tuh agak krusial ya, kita udah mulai capek, udah mulai jenuh kuliah, udah mulai hektik lah juga jadwal-jadwalnya, dan kepikiran sama final project kita di akhir nanti, skripsi or PKM misalnya yang mau convert, jurnal, etc. Caranya adalah dari pas kita libur nih, kita udah nentuin kira-kira deadline untuk masing-masing target tuh kapan gitu. Jadi kita masih terus-menerus bisa move, kita terus-menerus bisa improve gitu. Kita terus-menerus bisa establish our skill kita ke depannya bagi seorang mahasiswa, apalagi di semester 6 ini. Nah, buat adik-adik nih, kalau misalnya emang yang baru mau masuk nih, yang baru mau kuliah ya, caranya adalah kita harus tahu dulu misalnya kita mau belajar apa, kita harus tahu gunanya tuh untuk apa, ke depannya mau gimana, ke depannya ilmu itu tuh mau dipakai untuk apa, kayak gitu, supaya nanti ke depannya kita bisa set our goals lebih spesifik lagi, lebih exact lagi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nazal Amim Firdaus sebagai mahasiswa yang kerap kali menjuarai kompetisi dan mewakili kampus pada bidang hukum. Dirinya memiliki cara tersendiri untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan kompetisi, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di dalam dirinya sendiri terkait alasan ia memilih sebuah tujuan. Hal itu ia lakukan untuk meminimalisir demotivasi yang terkadang ia alami. Dirinya juga membagikan terkait tips untuk menjaga konsistensi selama berproses menjadi mahasiswa. Selain itu, ia juga menegaskan terkait betapa pentingnya memiliki circle dan lingkungan positif yang suportif dalam mendukung mimpi-mimpinya. Penting banget tentunya, karena saya pribadi percaya kalau misalnya siapa kita itu bergantung pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kayak itu sangat penting untuk memilih dan memilah teman-teman atau circle yang ada di sekitar kita. Oke, kebetulan karena semester genap kan biasanya tempatnya organisasi lagi oprek nih. Jadi kalau misalnya saya bisa share ke teman-teman bagaimana sebenarnya bisa buat kompetisi, organisasi, dan juga academic balance itu pertama tahu proporsinya sih. Jadi kayak terkadang aku lihat banyak teman-teman yang organisasinya terlalu banyak, jadi itu yang buat mereka tidak seimbang ke akademik maupun kompetisi. Terus untuk kompetisi, aku juga lihat apakah kompetisi tersebut worth to try atau tidak. Apakah akan lebih banyak pengorbanan di sisi lain ketika saya ikut, misalnya terlalu banyak waktu yang terbuang atau kompetisinya tidak sejalan dengan tujuan karir saya misalnya. Itu mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan pada diri sendiri untuk meminimalisir jumlahnya, karena saya percaya bahwa jumlah itu berpengaruh sama bagaimana keseimbangan waktu itu bisa teralokasikan. Pertimbangan yang matang, memastikan semua berjalan secara proporsional, serta mengetahui kapan dan di mana harus mengalokasikan waktu dan tenaga. Nazal percaya bahwa siapapun bisa menjadi mahasiswa berprestasi dengan ketiga aspek yang seimbang antara akademik, organisasi, dan kompetisi. Husneni Putri Intan, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.